Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ahayo gozaimasu anak-anak Ibu. Ohayo, annyeong. Ayo. Apa kabar nih anak-anak Ibu yang ganteng dan cantik pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu lihat semuanya wajahnya berseri-seri. Kemudian sudah rapi pakaiannya. Ibu lihat kelasnya juga indah. Kemudian bersih. Artinya sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Ibu lihat juga kayaknya di mejanya sudah tersusun rapi buku pelajarannya. Sudah siap banget nih berarti belajar sejarah dengan Ibu ya. Siap dong, Bu. Mantap, luar biasa sekali, semangat. Ya mohon maaf hari ini suara Ibu agak serak karena tadi malam Ibu sakit tenggorokan. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita saat ini dan juga di masa yang akan datang. Ibu minta ketua kelas kita, Anwar, untuk memimpin doa. Silahkan. Ibu. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah, terima kasih Anwar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau flashback dulu nih. Ibu mau nanya ke anak-anak Ibu semua, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Pergerakan nasional, Bu. Oke, luar biasa nih pergerakan nasional. Ingat nggak Pina apa aja pergerakan nasional? Apa itu pergerakan nasional? Baik Bu, ingat Bu, pergerakan nasional adalah cara bangsa Indonesia untuk Belanda, tapi caranya berbeda Bu. Oke, perlawanan yang berbeda. Baik, luar biasa sekali Pina dan juga Anita. Alhamdulillah anak Ibu masih ingat minggu lalu belajar apa. Nah, minggu ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, di minggu ini kita akan membahas ada KD 3.5 tentang menganalisis sifat kependudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia, dan juga 4.5 tentang menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Nah, segala sesuatu di dunia ini kan pasti punya tujuan kan? Begitu juga dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu nanti kita bersama kalian setelah belajar dengan model pembelajaran problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kalian nanti akan memecahkan masalah yang Ibu berikan. Kemudian dengan pendekatan TPACK, Ibu harapkan anak-anak Ibu nanti mampu menganalisis bagaimana proses kedatangan Jepang ke Indonesia, kemudian menganalisis tentang kebijakan Jepang di Indonesia, kemudian menganalisis tentang bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang, dan menyajikan dalam bentuk portofolio. Mudah-mudahan tujuan nanti tercapai ya. Iya Ibu, amin. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu mau menampilkan sebuah gambar nih. Ibu izin share screen ya. Silakan Bu. Pilihlah menu yang diinginkan. Terlihat anak-anak? Sudah terlihat Ibu. Oke. Materi satu gambar apakah ini? Ya, silakan. Diperhatikan gambarnya. Sudah diperhatikan? Sudah Ibu. Lucu banget Bu, cosplay Naruto. Iya, apa Anita? Gambar apa ini Anita? Cosplay Naruto Bu. Cosplay. Naruto. Apa Anwar? Naruto kayaknya ya Bu. Oh, Naruto. Busran apa Busran? Dari tadi senyum-senyum Busran.
Gambar apa itu, saya tidak tahu Putra? gambarnya, Bu. Oh, nggak tahu gambarnya. Oke. Ya Bu, saya. Iya, Pina, apa Pina? Itu gambar anime dari Jepang Bu. Oh, gambar anime dari Jepang. Ada yang suka anime? Saya Bu, wibu Bu. Oh, Anita wibu ya. Baiklah, benar sekali yang sudah disebutkan oleh kawan-kawannya tadi. Gambar cosplay anime dari Jepang. Nah, cosplay ini merupakan tren kebudayaan baru di Jepang, di mana orang-orang berkostum menirukan tokoh. Nah, ngomong-ngomong, tadi kan yang Ibu tampilkan di Jepang. Kira-kira di Indonesia ada nggak cosplay seperti itu ya? Ada Bu, banyak Bu. Saya sering nonton. Ada tren di Jepang yang juga diikuti oleh orang Indonesia. Ada kebudayaan Jepang yang diikuti oleh orang Indonesia. Nah, ternyata Jepang dan Indonesia itu punya hubungan di masa sekarang. Walaupun, mohon maaf, di masa sekarang punya hubungan, di masa lalu pun Jepang dan Indonesia ternyata memiliki hubungan juga loh. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana hubungan Jepang dan Indonesia di masa lalu? Ya baik Bu. Kebaik. Iya Bu. Kebaik. Karena kita dijajah Bu. Dijajah. Ada lagi? Sama-sama Asia, Bu. Sama Asia. Oke, ada lagi? Adik kakak, Bu. Adik kakak. Siapa yang kakaknya? Siapa yang adiknya? Karena katanya Jepang saudara tua. Oh, katanya Jepang saudara tua. Oke, baik, luar biasa. Ini anak-anak Ibu, mantap sekali pengetahuannya tentang hubungan Indonesia dan Jepang. Nah, tadi ada kalian bilang Jepang pernah menjajah Indonesia. Nah, ngomong-ngomong penjajahan Jepang di Indonesia, ada yang tahu nggak berapa lama kira-kira Jepang menjajah Indonesia? 3,5 tahun, Bu. 2,5 tahun, Bu. 42 sampai 45. tahun. Dari tahun 1942 sampai 1945. Oke. Walaupun cuma 3 tahun, 3 tahun setengah kurang lebih dibandingkan bangsa Eropa, penjajahan Jepang datang ke Indonesia, kemudian pertama kali sampai di Indonesia, dia sampainya di daerah mana? Pertama kali Jepang datang, ayo. Di Kalimantan Bu. Kalimantan, Bu. Kalimantan. Daerah kita dong. Iya Dimana Bu. tempatnya? Di Tarakan. Kalimantan Timur Bu, tetangga kita Bu. Tetangga kita di daerah Tarakan. Oke, benar sekali Anita dan Anwar. Nah, pertama kali Jepang mendarat di Indonesia itu sampainya di tahun 1942 di daerah Tarakan, tepatnya Kalimantan Timur. Kenapa Jepang memutuskan untuk mendarat pertama kali di Tarakan, bukan di pusat pemerintahan di Jawa? Karena itulah yang menjadi tujuan utama kedatangan Jepang di Indonesia. Pada saat 1941 Jepang melakukan penyerangan di Pearl Harbor, Amerika, maka resmilah Jepang masuk dalam lingkaran Perang Dunia Kedua. Nah, dalam perang itu pasti butuh modal, ya kan? Butuh pesawat, kemudian butuh senjata, kemudian butuh makanan atau istilahnya logistik perang. Butuh Dan yang prajurit paling penting, Bu. ya, betul sekali Anita, butuh prajurit. Sedangkan Jepang sendiri itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya itu tidak terlalu besar. Nah, Indonesia itu memiliki semua yang Jepang inginkan. Makanya akhirnya Jepang memilih Indonesia. Tadi Bu Sran bilang Jepang itu saudara tuanya kita. Nah, kedatangan Jepang dengan modal bilang bahwa dia adalah saudara tua Indonesia, sedangkan kondisi Indonesia yang waktu itu sudah begitu lama terjajah bangsa Eropa, ini merupakan angin segar buat bangsa Indonesia. Akhirnya bangsa Indonesia menerima dengan baik kedatangan Jepang. Nah, tapi kembali lagi Bu, ingatkan anak-anak Ibu sekalian bahwa yang namanya penjajahan mau lama sebentar itu tidak ada yang namanya enak, ya kan? Semuanya pasti meninggalkan luka, semuanya pasti memberi luka baik fisik maupun psikis, baik
fisik kita maupun mental kita. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu hari ini dengan belajar masa kependudukan Jepang di Indonesia bisa belajar dengan semangat, bisa belajar dengan aktif agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari materi hari ini. Anak-anak Ibu bisa menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan agar nanti mampu menjaga negeri ini untuk tetap bisa seperti hari ini, untuk tetap bisa merdeka, jangan sampai kejadian penjajahan di masa lalu terulang lagi. Nah, kalianlah penjaga negeri ini nanti di masa yang akan datang. Jadi mari kita belajar. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Sebelum kita mulai lagi lebih dalam, Ibu mau menampilkan video dulu nih pada kalian semua. Pilihlah menu yang diinginkan. Materi pembelajaran. Materi 2 Mari kekejaman silakan penjajahan Jepang. kita simak. Demikian, jika di antara mereka ada yang bekerja dengan lambat atau beristirahat, walaupun hanya sebentar, tidak jarang mereka menerima bentakan, caci maki, pukulan, bahkan tendangan. Oke, sudah disaksikan videonya? Sudah, Ibu. Video tentang apa tadi kira-kira? Kejaman, Bu. Romusa, Bu, Romusa. Romusa, oke, baik sekali Anita dan Atia. Tentang kekejaman di masa Jepang. Salah satu kekejaman di masa Jepang yaitu tentang Romusa atau kerja paksa pada era Jepang. Nah, anak-anak Ibu semuanya, pada saat melihat video tadi, pada saat menyaksikan video tadi, pernah nggak kalian berpikir bagaimana sih cara Jepang untuk sampai ke negara kita? Kemudian apa saja kebijakan yang diambil, kebijakan yang dibuat oleh Jepang pada saat menduduki wilayah kita? Kemudian bagaimana respon bangsa Indonesia pada saat kebijakan-kebijakan Jepang yang notabene menyulitkan rakyat kita, salah satu contohnya tadi Romusa, itu diterapkan. Pernah nggak terpikir di pikiran kalian? Pernah, Bu. Masih jadi pertanyaan kita juga, Bu. Oke, nah baiklah, karena tadi sudah Ibu katakan bahwa pembelajaran kita berbasis masalah, Ibu ingin kalian semua untuk memecahkan masalah yang tadi Ibu sampaikan. Dan masalah ini juga ada di LKPD nanti yang Ibu bagikan. Oke, sebelumnya Ibu ingin membagikan modul dengan judul Masa Pendudukan Jepang di Indonesia. Ibu share lewat grup WhatsApp ya, agar kalian bisa menambah pengetahuan kalian tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian modul ini juga bisa kalian gunakan sesuai dengan gaya belajar kalian. Buat anak-anak yang visual, sudah Ibu lampirkan beberapa gambar, kemudian ada juga warna-warna di sana. Silahkan dibuka modulnya. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, Ibu, sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke. Baiklah, tadi kan sudah bilang bahwa kalian harus menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini supaya mudah dan juga ringan, kita menyelesaikannya secara kelompok melalui diskusi kelompok. Nah, ini gimana? Mau Ibu yang bagikan seperti minggu lalu kelompoknya atau mau bagi sendiri? Ibu aja, Bu. Supaya adil, Bu. Oke, Ibu bagi ya kelompoknya ya. Sebentar. Kelompok 1 itu ada Desi dan Dery. Kelompok 2 ada Vina dan Busran. Kelompok 3 ada Adriano dan Atia. Kemudian kelompok 4 ada Nita dan juga Anwar. Adakah yang belum Ibu sebutkan? Sudah semuanya, Bu. Oke, sudah sempat. Silahkan anak-anak Ibu duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing.
Ibu bagikan dulu LKPD-nya, silakan diambil LKPD-nya, perwakilan kelompoknya masing-masing. Sudah? Baiklah. Silakan kalian simak masalah yang ada di LKPD-nya masing-masing, kemudian kalian amati masalahannya, kemudian kalian buat solusi permasalahannya dalam bentuk portofolio. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kalian bisa mencari referensi selain modul yang Ibu bagikan, bisa menggunakan buku paket yang kalian miliki, kemudian membuka website-website yang terpercaya seperti Historia ID atau Tirta ID. Kemudian bisa juga menggunakan Google Scholar, di mana di situ banyak terdapat jurnal-jurnal yang terpercaya. Baik, silakan memulai mengerjakan LKPD-nya. Waktunya berapa menit, Bu? Waktunya 30 menit, insya Allah cukup untuk semuanya. Oke, silakan. Sebelum memulai, kalian tentukan dulu siapa yang memecahkan masalah pertama, kemudian siapa yang memecahkan masalah kedua, kemudian nanti siapa yang presentasi, agar semua yang ada di kelompok memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing, bertanggung jawab untuk tugas dan kewajibannya. Baiklah, kelompok 1, gimana, sudah mulai kelompok 1? Sudah, Bu. Ini lagi mengerjakan. Oke, kalau kelompoknya Pina gimana? Sudah sampai mana, Pina? Sudah hampir selesai, Bu. Luar biasa, Pina. Kelompoknya Andriano gimana? Sudah, Bu. Sudah. Ini Anwar dari tadi jalan-jalan kemana, Anwar? Itu Bu, ke WC Bu. Oh iya, oke, kalau mau ke WC harus pamit dulu ya, jangan tiba-tiba hilang. Ibu kaget loh kalau kamu nggak ada. Iya Bu, kebelet maaf Bu. Iya, baiklah. Oke, untuk kelompok 2 gimana, sudah jelas? Atau ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Sulit menjawabnya aja, Bu. Oh iya, Dery gimana, Dery? Ada kesulitan, Dery? Sabu. Oke, baik. Oke, sudah selesai semuanya? Bu. Sudah, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, Ibu mau kita ice breaking dulu, biar semuanya semangat. Oke, ice breakingnya kita akan melakukan tebak gambar, tapi bukan gambar Ibu ya. Oke, sudah terlihat anak-anak Ibu? Sudah, baik. Sudah, Bu. Kita main kuis dulu ya. Siapakah saya? Siapakah saya? Petunjuk pertama. Tuh, saya lahir 16 April 1943. Ada yang tahu? Ya. Petunjuk 2, Bu. Cluenya lagi, Bu. Itu petunjuk 2. Saya adalah Peta. Siapa? Ya, tadi ada yang Ibu dengar suaranya. Putra, Bu. Oke, luar biasa. Pina, kita lihat ya jawabannya ya. Oke, masih mau lanjut? Masih, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut Bu. Kita lanjut ya. Siapakah Gambar saya? yang kedua, petunjuk pertama. Penderitaan adalah teman saya. Romusa, Bu. Oke, Anita luar biasa. Pas Ibu bilang penderitaan, langsung tujuannya ke Romusa. Kita cek dulu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Pina dan Anita. Mudah-mudahan kuis tadi bisa menambah semangat kita semua. Nah, baiklah. Sudah siap semuanya untuk berdiskusi? Sudah, Bu. Ibu mau tanya nih, kelompok berapa yang kira-kira mau maju duluan? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Siapa yang mau presentasikan, Anita? Kelompok 1, Anita? Saya, Bu. Oke, baiklah, Anita, silakan. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Oke, luar biasa. Baiklah, untuk kelompok 2 dan 3, adakah yang mau menanggapi? Penampilannya sangat bagus, Bu. Penampilannya sangat bagus. Gimana dengan materi yang dipaparkan oleh kelompok 1? Bu.
materi bosku. Oke, luar biasa. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Oke, kita beri tepuk tangan semuanya untuk semua kelompok yang sudah tampil. Luar biasa, anak ibu hari ini sudah tampil dengan sangat hebatnya memaparkan materi-materinya. Nah, kita mau review dulu ya, kira-kira tentang persentase kelompok hari ini. Untuk kelompok 1 itu sudah sangat luar biasa, kemudian portofolionya juga sudah sangat bagus, pemaparannya sudah sangat bagus. Cuma Ibu rasa pemaparan materinya agak kecepatan, jadi intonasi suaranya nanti di pelanin sedikit. Kemudian untuk kelompok 2 itu mungkin materinya lebih diperbanyak lagi. Nah, itu tadi reviewannya dari Ibu. Baiklah, Ibu semua, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau melihat bagaimana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Maka Ibu akan melakukan evaluasi mandiri. Kalian akan Ibu minta untuk menjawab soal melalui Google Form yang Ibu bagikan lewat WhatsApp group. Silahkan kalian buka WhatsApp group, kerjakan Google Formnya. Ada 5 soal pilihan ganda yang menurut Ibu mudah untuk kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit. Sudah, Bu. Sudah, luar biasa. Anita, berapa hasilnya, Anita? 100, Bu. Luar biasa. Akhirnya 80, Bu. 80 nggak apa-apa, 80 juga sudah masuk KKM, itu juga sudah luar biasa. Andriano berapa, Andriano? 30, Bu. Berapa? 30, Bu. 30. Wah, oke. Berarti nanti Andriano akan ada remedial ya. Habis ini nanti Ibu akan berikan. Oke. Baiklah, diskusi kelompok sudah, kemudian evaluasi sendiri juga sudah. Sekarang mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Adakah yang mau membantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Bu. Wow, ini semuanya pada mau menyimpulkan. Oke, Atia, silakan Atia dulu. Hari ini kita membahas tentang bangsa Jepang di Indonesia, yaitu latar belakang Jepang di Indonesia, yaitu keperluan logistik untuk menghadapi Perang Dunia II, kemudian respon bangsa Indonesia, yaitu awalnya menerima baik karena janji kemerdekaan terhadap Indonesia, kemudian kebijakan-kebijakan yang lain, baik itu di bidang ekonomi, politik, maupun di bidang militer, Bu. Oke, luar biasa. Rupanya dia sangat membaik, sangat mendalami pelajaran hari ini. Lanjut, Anita, mau ditambahkan, Anita? Iya, Bu. Jadi pendudukan Jepang di Indonesia ini memberikan suatu kesan yang mendalam, terutama kejahatan Jepang yang mempekerjakan rakyat kita secara paksa atau romusa, Bu. Jadi penjajahan itu sangat tidak enak dan jangan sampai terulang lagi, Bu, di masa depan. Oke, jangan sampai terulang. Makanya kita semua, kalian semua, Ibu harapkan bisa menjadi insan-insan yang berilmu pengetahuan agar mampu menjaga negeri ini. Oke, Tina, ada yang mau ditambahkan, Tina? Ya, Bu, dari Jepang juga membentuk organisasi seperti Putra, Gerakan 3A, dan Jawa Hokai, Bu. Oke, baik. Luar biasa anak-anak Ibu hari ini. Oke, Ibu simpulkan sedikit itu tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ini ya, latar belakang kedatangan Jepang, yaitu keterlibatan Jepang pada Perang Dunia II. Kemudian Jepang yang memerlukan logistik untuk mengikuti perang, sedangkan negara Jepang kurang dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan Indonesia memiliki itu semua. Itulah yang menjadi latar belakang kedatangan Jepang. Kemudian di Indonesia, Jepang awalnya diterima dengan baik karena kedatangan Jepang itu awalnya memberikan janji kemerdekaan dan juga mengaku sebagai saudara orang Indonesia, merasa bahwa saudara kan saudara kita, artinya dia akan berbuat baik kepada kita. Walaupun pada akhirnya kebijakan-kebijakan Jepang yang dilaksanakan di Indonesia itu sangat amat merugikan. Contohnya tadi seperti yang Anita katakan, ada kebijakan di bidang sosial tentang pekerjaan
kerja paksa rakyat Indonesia, tapi juga ada kebijakan Jepang yang pada akhirnya membuat rakyat Indonesia menjadi semacam memiliki keuntungan. Salah satu contohnya misalnya pada saat Jepang membuat pendidikan militer untuk laki-laki yang ada di Indonesia. Hal ini membawa keuntungan tersendiri karena pada akhirnya kita yang sebelumnya tidak bisa di bidang militer itu bisa mulai mengenal senjata dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah terlaksana dengan penuh semangat. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu harap minggu depan semuanya semangat seperti ini, hadir semuanya seperti ini. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi kebaikan untuk diri kita di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sampai bertemu minggu depan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Yuk, anak Admin. Makasih Ibu. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.